Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat yang dia tanya, siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Wa ahabbul a'mal ilallah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Manfaat dunia antum dapat pahala, tapi antum kalau memberikan manfaat fulan yang awalnya tidak sholat, lalu antum dakwain dia sholat, masya Allah, antum berikan manfaat kepada orang, antum selamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baiknya amalan yang dicintai Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau bagikan kepada saudaramu sesama muslim. Antum lihat teman antum bersedih, antum hibur dia. Au yakshif anhu kurbah, dia punya kesulitan, antum ya bantu dia dalam kesulitannya. Au yaqdi anhu dainan, atau bayarin utangnya. Siapa yang punya utangnya? Angkat tangan yang punya utang. Waduh, antum pura-pura nggak punya utang. Ya saat kita nggak punya utang, bapakan yang punya utang. Oh, yang muda-muda ini yang utang bapaknya kadang-kala. Taib, termasuk amalan yang dicintai Allah, ngelunasi utangnya manusia. Masya Allah. Ada orang-orang kaya yang biasa datang ke rumah sakit. Dia datang, siapa yang nggak bisa bayar? Disebutkan fulan. Iya sudah. Dia tanda tangan, lunas semuanya jamaah. Tuh yang sakit nggak tahu siapa yang lunasin. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, au tatrudu anhu ju'an, engkau mengusir rasa lapar dari perut dia. Saudara-saudara kita yang kelaparan, antum bagi makanan sama mereka. Ada daerah-daerah yang sedang sulit air, antum galikan sumur buat mereka. Itu orang baik. Tapi ingat, jangan nunggu ada kamera antum berbuat baik. Karena ada manusia-manusia pencitraan yang melakukan kebaikan hanya untuk dipuji dan disanjung manusia. Itu akan menjadi koreknya api neraka. Wala an amshi ma'a akhin li fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lihat jamaah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang manfaatnya buat kita, ada ibadah yang manfaatnya buat orang lain. Kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku ngurusin urusan dia. Mungkin dia punya urusan di kepolisian, ke departemen apa, dia datang. Kata Nabi SAW, aku berjalan sama dia, ngurusin urusan dia, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Supaya antum tahu, Islam itu bukan hanya sholat di masjid, membantu urusan saudara kita yang kesulitan, itu lebih baik daripada antum iktikaf 1 bulan bukan di masjid sini, di Masjid Nabawi.
yang kita tahu pahala sholat di Masjid Nabawi. Ahibati fillah, jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Banyak yang nggak bisa duduk, antum maju sedikit, kemudian satu orang bisa duduk, Masya Allah, antum kasih manfaat buat tuh orang. Baik, tanda baik yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, khairun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kalau bayar utang. Jadi kalau antum mau lihat orang baik atau tidak, lihat dia kalau punya utang tepat waktu tidak bayarnya. Bahkan jamaah, cara mengetahui teman baik atau tidak dari uang. Kalau antum punya teman yang nggak suka sama dia, antum nggak suka sama dia, antum utangin duit dia, insya Allah dia nggak ketemu antum lagi. Dia berusaha menghindar karena takut ditagih hutang. Kalau ini yang akhwat yang perempuan mau cari pasangan hidup, mau tahu akhlak calon suaminya itu, lihat di hutang. Kalau suaminya suka berhutang, jangan mau dapat suami kayak gitu. Kalau lihat, tanya di kantor, kenal sama fulan? Iya, fulan ini Masya Allah, dia punya utang sama ana 2 tahun gak bayar-bayar. Jangan. Jadi ukuran tanda orang baik, sebelum waktunya dia sudah ngelunasin. Dan Masya Allah ditambahin lagi, riba itu kalau ada akad, utang 1 juta bayar 1.100.000, itu riba. Tapi kalau antum nggak ada akad, Masya Allah, antum punya utang sama ana 1 juta, antum bayar, Ustaz, alhamdulillah ana punya rezeki, ana bayar 10 juta Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Antum besok utang lagi, ana kasih lagi ya. Jadi sejatinya orang yang paling baik adalah yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Dan kita lihat di negeri kita jemaah, Allahu Akbar, kenapa banyak orang tidak mau menghutangi? Karena banyak kejadian-kejadian orang-orang yang tidak bayar utang. Baik, dalam urusan muamalat yang paling baik melunasi hutang, dialah orang yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Khairukum li nisaihi, yang paling baik sama istri-istrinya. Haibati fillah, kalau jadi orang baik di depan mimbar, di depan sini, itu mudah. Ana bisa menjaga karakter ana selama 2-3 jam, antum tidak akan tahu karakter asli ana. Bisa. Orang bisa bertopeng di luar rumahnya, tapi dalam rumah nggak bisa. Makanya kalau mau tanya orang itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Maka ana dulu sudah usulkan, waktu sama Kapolres yang di Lubuk Linggau dulu, ana usulkan, dulu ada namanya SKKB, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Itu seharusnya ada tanda tangan istri di sana. Polisi ini tahu apa sama orang itu? Nggak ada catatan kriminal, udah dikasih. Padahal dia membolimin istrinya, suka marah-marah sama istrinya. Ibu-ibu setuju nggak? Jadi mulai ke depan, surat keterangan kelakuan baik harus ada tanda tangan istri. Karena dia yang tahu antum ini baik atau tidak. Kalau di luar pura-pura baik kebanyakan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dan Al-Hakim,
Beliau mengatakan, khairukum man at'amat ta'am. Kata Nabi SAW, orang terbaik yang diantara kalian adalah yang suka berbagi makanan, suka mentraktir temennya. Masya Allah. Kalau lagi masak di rumah dibagiin tetangga-tetangganya, itu orang baik. Kenapa? Kalau antum sholat, manfaatnya siapa yang merasakan? Antum sendiri. Karena ada di antara kita yang rajin sholat ke masjid, Masya Allah, azan ke masjid, tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Ada yang tiap tahun berangkat umroh, bahkan setahun 2 kali berangkat umroh, tapi tidak pernah berbagi makanan dengan tetangganya. Banyak. Maka tolong antum tunjukkan keindahan Islam ini. Buktikan kepada mereka bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Antum punya rezeki, pulang dari safar, belilah apa yang bisa dibagi. Rumah yang paling murah apa di sini jamaah? Kerupuk. Bagikan ke tetangga. Wallahi jamaah, hadiah itu menumbuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya, dan orang merasa aman dengan keburukannya. Orang ini nggak pernah mengganggu di masyarakat, selalu bawa kebaikan. Wa syarrukum man la yurja khairuhu. Dan yang terburuk di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya. Wala yu'man syarru, kejahatannya juga tidak merasa aman masyarakat. Ada preman-preman di masyarakat. Ada anak-anak yang biasa naik motor, geng-geng motor, nggak tahu di sini ada nggak Pak Waka? Geng motor, Masya Allah. Tuh syarrun nas. Kadangkala orang lewat gang pakai knalpot brong itu. Mong, mong, mong. Apa kata orang kampung? Mudah-mudahan tabrakan. Boleh doakan keburukan? Boleh. La yuhibbullahul jahra bil qawli minas su'i bil qawli illa man zulim. Allah itu nggak suka doa-doa keburukan, Allah nggak suka kecuali orang yang dizalimi. Kalau antum merasa dizalimin, mereka mengganggu, anak akhirnya yang tidur jadi bangun, orang nggak bisa menikmatin malam hari mereka gara-gara knalpot, mereka orang-orang yang zalim. Maka orang yang terbaik adalah orang yang Masya Allah diharapkan kebaikannya. Kalau datang ke kampung jadi tenang tuh kampung. Dia tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah mengganggu sohibnya, selalu membawa kebaikan. Jadi kalau mau tahu tanda orang baik itu, kalau di kantor, kantor jadi indah. Maka Anda mohon kepada setiap muslim untuk menjadi lentera di tempat tinggal dia, untuk menjadi lentera di kantor dia. Ketika dia ada di kantor, orang kantor jadi senang. Kenapa? Masya Allah, orang ini mengingatkan kepada kebaikan. Temennya nggak sholat, pas azan dikatakan, mas udah azan, bang udah azan bang. Masya Allah. Pulang dari masjid, dia bawa tahu goreng dibagi-bagi ke teman-temannya. Masya Allah. Ini orang selalu diharapkan kehadirannya. Kalau dia gaib, absen, mereka sedih. Jadilah orang yang seperti itu. Antum lihat, ada teman-teman antum yang seperti ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kalau bicara guru, guru apa yang terbaik? Yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada guru kimia, ada guru fisika, ada guru matematika, tapi yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bagaimana tidak jadi orang baik?
yang diajarkan itu kalamullah. Sebuah kitab yang kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jadilah antum pengajar Al-Quran. Usahakan ketika membaca Al-Quranul Karim, baca dengan artinya. Kan nggak harus Ustaz, betul nggak harus. Antum tapi bukan orang Arab. Orang Arab baca Quran faham, alhamdulillah. Rasulullah SAW kalau dakwah nggak banyak bicaranya. Beliau lebih suka membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan orang itu masuk Islam. Di situ ada hidayah. Kalau kita nggak paham sama artinya, maka kita dituntut untuk memahaminya supaya kita dapat hadiah plus hidayah. Kalau antum baca tanpa tahu artinya, antum hanya dapat hadiah doang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah orang yang terbaik pada masa Islam kalau mereka faqihu, ngerti agama. Kita lihat di masyarakat, ada orang-orang yang ditokohkan di masyarakat, baca Quran nggak bisa. Dianggap baik, dianggap public figure. Rasul SAW mengatakan orang yang terbaik di masa jahiliyah, oke, dia ketika jahiliyah dia terhormat, ketika masuk Islam dia tetap terhormat, dengan catatan dia memahami agama. Kenapa? Agama ini modal hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka kalau mau jadi orang baik, antum belajar agama. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu yufaqihu fiddin, belajar agama, ngerti agama. Tidak semua harus di pesantren, tidak semua harus jadi ustadz, tapi semua harus belajar agama. Karena menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim, kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang 3 pertanyaan di kuburan. Man rabbuk? Antum akan ditanya siapa Rabbmu. Antum nggak akan ditanya siapa gubernur, siapa presiden, siapa orang yang mendapatkan Nobel di dunia ini. Antum akan ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Dan madinuk? Apa agamamu? Sekali lagi, kita tidak sedang meremehkan ilmu umum. Karena orang itu nggak usah dimotivasi cari ilmu umum, dia cari. Karena untuk kerja, karena untuk makan. Antum lihat orang-orang yang kuliah, buat apa sebenarnya dia kuliah? Untuk jadi kerjaan, untuk dapat ijazah kemudian ngelamar kerja. Sedangkan ilmu agama dipelajari bukan untuk itu. Bahkan kalau antum belajar agama untuk cari dunia, antum tidak akan mencium bau surga. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mencarinya untuk dunia, untuk jabatan, untuk pekerjaan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau bicara ilmu umum silahkan belajar. Orang tidak dimotivasi, mereka termotivasi. Tapi agama, sebagian bahkan beranggapan agama ini opium, menganggap agama ini yang membuat orang itu jadi mabuk. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, tidak semua harus jadi ustaz,
tapi antum harus belajar agama. Kita lihat sekolah-sekolah kita, oke, kalau sekolah negeri, SD, SMP, SMA, kita hanya dapat 2 jam pelajaran agama. Padahal kita ingin membangun karakter. Padahal kita ingin seimbang dunia dan akhirat. Jargon itu selalu disampaikan. Seimbang dunia akhirat. Gimana akhirat hanya 2 jam? Iya, antum tidak perlu menyalahkan sekolah. Nggak perlu. Kita tidak perlu cari kambing hitam. Kalau nggak dapat di kelas, cari di tempat lain. Cari di masjid. Cari ustadz, belajar sama ustadz untuk menjadi orang terbaik. Tapi di pandangan masyarakat tidak. Orang terbaik adalah yang belajar ya ilmu umum. Lulus dari mana? Amerika, masya Allah. Hebat antum sampai ke Amerika. Lulus mana? Mesir. Ngapain ke Mesir antum? Jauh-jauh. Antum bisa lihat kalau ada orang lulus Amerika sama lulus dari Mesir atau dari Medina, pandangan masyarakat beda. Selalu yang lulusan barat itu dianggap lebih berkompeten,